Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bapak Benadus Basuki Matmasa Muni akan menyampaikan materi spiritualitas Santo Benadus. Benadus dari wajahnya terlihat sangat tampan dan cerdas. Beliau dipilih menjadi santo pelindung kita, SMA Santo Benadus, ya karena kecerdasannya kita diminta untuk meneladan Santo Benadus supaya bisa menjadi cerdas. Beliau juga seorang abbas, kita juga dituntun supaya menjadi beriman, keimanannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan, itu bisa menjadi teladan kita. Benadus lahir pada tahun 1090 di Dijon, Prancis. Ia dan keenam saudara-saudaranya memperoleh pendidikan yang baik. Ketika berumur 17 tahun, ibunya meninggal. Hanya kakaknya yang bernama Hambeling yang dapat menghiburnya. Benadus telah menjadi seorang yang amat populer. Ia tampan dan cerdas, riang gembira, dan penuh rasa humor. Orang tampan pun jadi populer, apalagi tambah cerdas, humoris, sehingga siapa saja suka berada di dekatnya. Ia akan bergabung dengan ordo Sistersian yang amat keras. Mendengar hal itu membuat terkejut temannya. Mereka berusaha menggagalkan usahanya. Tetapi pada akhirnya Benadus berhasil meyakinkan teman dan saudara-saudaranya untuk bergabung bersamanya. Sehingga banyak teman dan saudara-saudaranya bergabung pada ordo Sistersian yang didirikannya. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada adiknya yang bernama Nifet ketika akan meninggalkan rumah dan menyerahkan semua tanah dan harta kepadanya. Tetapi Nifet tidak mau karena merasa tanah dan harta benda tersebut merupakan hal duniawi. Nifet akhirnya bergabung dengan Benadus, masuk biara, dan meninggalkan hartanya tersebut. Dan juga diikuti oleh dua saudaranya yang lain lagi. 3 tahun kemudian, beliau mendirikan biara Sistersian di Lembah Cahaya. Ia menjadi pemimpin biara tersebut dan menjadi abbas. Sampai akhir hayatnya, beliau menjadi abbas di Clairvaux. Selain berdoa di biara, beliau juga senang bertugas di tengah masyarakat, misalnya berkhotbah, menamaikan para penguasa, juga merilis buku-buku rohani, karena beliau dekat dengan Tuhan. Hidup Santo Benadus sederhana, rendah hati, tidak mau menonjolkan diri. Beliau sangat percaya pada Santa Peran Maria. Bunda Maria juga sangat memperhatikan hidup Santo Benadus dengan mengabulkan doa-doanya. Kesehatan Santo Benadus semakin menurun, tetapi beliau tetap bersemangat untuk mengemban tugasnya di luar biara. Santo Benadus selalu menegakkan kebenaran
Beliau tidak senang jika ada orang yang tidak pantas menjadi pemimpin, dijadikan pemimpin. Melalui khotbahnya, beliau selalu menyerang ajaran sesat dan bidah. Beliau sangat dibutuhkan gereja untuk mempertahankan tanah suci di Yerusalem, karena di sana ada makam Yesus. Jadi beliau membantu Bapak Paus untuk mempertahankan tanah suci maupun juga menegakkan kebenaran, menyerang ajaran sesat dan bidah. Itu karena kecerdasannya. Buku-buku rohani dan lagu-lagu pujian kayak Santo Pinadus sampai saat ini masih dikagumi. Beliau wafat pada tahun 1153 dan Santo Pinadus dinyatakan kudus pada tahun 1174 oleh Paus Alexander III. Santo Pinadus juga diberi gelar doktor gereja pada tahun 1830 oleh Paus Pius ke-8. Pesan terakhirnya, kita bukan anak malam dan kegelapan. Hiduplah sebagai anak cahaya. Maka kita, guru, karyawan, dan anak-anak SMA Santo Pinadus, biarkan kita menjadi anak terang, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kata mutiara yang terkenal dari Santo Pinadus adalah, ia yang tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap temannya sendiri telah kehilangan rasa takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu juga harusnya memiliki rasa kasih sayang terhadap temannya. Kalau bisa kita simpulkan, Santo Pinadus sebagai semangat kita, guru, karyawan, yayasan, dan juga anak-anak siswa SMA Santo Pinadus. Karakter Santo Pinadus itu pertama pribadi pembelajar, yaitu cerdas. Kedua, pribadi yang beriman, gigih, ulet, dan percaya diri. Tiga, pribadi yang disiplin. Keempat, pribadi yang rendah hati dan sederhana. Atau hal yang lain bisa kalian tambahkan dari cerita singkat tadi. Orang cerdas dilihat dari otaknya. Terlihat di sini bahwa Einstein itu isi otaknya, serabut-serabut di otaknya itu lebih banyak dari orang biasa. Itu bisa dari hasil pembelajaran. Kalau kita sering belajar menggunakan otak kita, itu akan menjadi cerdas. Di dalam penelitian ada 2 tikus ditempatkan di 2 kotak. Di satu pojok ada tikus, di satu pojok yang lain ada makanan. Yang satu diberi labirin. Labirin itu adalah kotak-kotak yang berisi jalan-jalan yang kadang terhambat, kemudian kalau terhambat beralih ke yang lain, dan seterusnya. Yang satunya tidak diberi labirin. Beberapa hari tikus berada di situ. Setelah
di beberapa minggu setelah diambil otaknya, bahwa otak tikus yang diberi labirin itu lebih banyak serabutnya, jadi lebih cerdas daripada tikus yang di kotak itu tidak diberi labirin. Berarti tikus diberi labirin itu karena sering berpikir untuk mencari makan yang di pojok. Sehingga dari situ terlihat bahwa otak yang cerdas, sering berpikir, sering belajar, itu jaringan sistemnya padat. Otak banyak digunakan untuk memikirkan persoalan, itu juga semakin cerdas. Beriman itu gigih, ulet, percaya diri. Terlihat dari gambar itu bahwa anak-anak yang harus bersekolah dengan jembatan yang rusak itu gigih untuk berusaha belajar. Dari situ kalau gigih, ulet, itu berarti ada iman. Dia mempunyai iman untuk bisa maju lebih baik lagi dari sebelumnya. Santo Ignatius juga rendah hati, sederhana. Karena kesederhanaannya itu, beliau juga menyerahkan harta bendanya. Bahkan 3 saudaranya ikut juga di dalam biara. Bahkan saudaranya, ada 2 saudaranya, karena keteladan Santo Ignatius, mau untuk hanya menjadi penjaga pintu gerbang saja. Itu karena juga teladan dari Santo Ignatius. Disiplin itu dari pohon ini terlihat bahwa nanti pohon menjadi cerdas itu kalau ada sifat-sifat yang lain untuk membentuknya. Ada disiplin, jujur, beriman, peduli, cinta, tanggung jawab, daya juang, damai, itu sebagai akar-akar untuk membentuk kecerdasan, kebijaksanaan, dan sebagainya. Dan nanti kita mau diolah untuk banyak hal tersebut, untuk menjadi lebih baik lagi. Dan sekarang, kenali karakter kalian yang positif, apakah seperti yang tadi, dilihat, direnungkan, karakter positif itu yang dari kalian, apakah ada? Nah, itu silahkan dikembangkan. Kemudian kalau ada karakter negatif, komitmen apa untuk selama di SMA 1 Ignatius, supaya karakter negatif itu tidak muncul. Juga komitmen apa dari karakter Santo Ignatius yang akan saya ikuti selama 3 tahun ini. Kemudian kalau dari logo Santo Ignatius itu ada burung merpati, lambang Roh Kudus yaitu roh kebijaksanaan, 5 lingkaran merah ini ada menunjuk pada 5 sila dari Pancasila, artinya SMA Santo Ignatius mendasarkan pada Pancasila. Yang ketiga itu ini ada pohon bunga bakung, bunga bakungnya lambang kemurnian, kemudian pedang bersilang itu lambang keberimanan yang berwujudkan salib, kemudian moto dengan bahasa Latin ini di yang putih ini, sapiens in verbis saepsum amabilem facit, artinya dengan perkataannya orang bijak membuat dirinya
disayang. Yang keenam, buku Lambang Ilmu Pengetahuan. Yang ketujuh, warna logo kuning melambangkan kemuliaan. Dari beberapa komitmen kalian tadi, dan juga nanti ada sifat negatif yang kalian ingin ubah, itu silahkan dirangkum menjadi video atau gambar atau puisi atau lettering tentang ekspresi spiritualitas Santo Ignatius yang akan kalian hayati selama di SMA Santo Ignatius Pekalongan. Video atau gambar atau puisi atau lettering dikirim ke IG masing-masing, di tag ke IG SMA ST Bernat Pekalongan dan IG Insadus PKL, dan diberi hashtag Binadus saya, hashtag Road to SMA Binadus PKL, hashtag SMA Binadus meraih bintang, dan juga hashtag jadikan ini habitus. Silakan dibuat di hari ini, hari Rabu. Diusahakan hari ini bisa dikumpulkan, atau paling lambat Jumat jam 10 bisa dikumpulkan. Selamat datang, selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.